Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kafah Studio, tempat di mana dentuman sejarah kembali mengaum dan keberanian diuji sampai batas terakhir. Kali ini kita masuk ke salah satu episode paling menegangkan dalam penaklukan Mesir, Perang Bilbeis di era Amr bin Ash. Bilbeis bukan kota biasa. Ia adalah benteng pertahanan Bizantium yang keras, dijaga pasukan Romawi dan sekutu lokal yang siap bertarung sampai titik darah terakhir. Di hadapan tembok kota itu, Amr bin Ash memimpin pasukan Muslim dengan jumlah terbatas, namun dengan disiplin baja dan strategi tanpa celah. Hari demi hari pengepungan menekan saraf, bentrokan terjadi tanpa jeda, dan setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Ketika serangan dilancarkan, Bilbeis diguncang oleh keberanian yang tak bisa dibeli oleh senjata atau jumlah. Jatuhnya Bilbeis menjadi sinyal keras bahwa dominasi Bizantium di Mesir mulai runtuh, membuka jalan menuju jantung kekuasaan mereka, dan mengubah arah sejarah wilayah Nil selamanya. Inilah kisah Perang Bilbeis. Pada tahun 640 Masehi, ketika matahari terbit perlahan di atas gurun pasir yang luas, Amr bin Ash berdiri memandangi cakrawala timur. Angin gurun berhembus membawa butiran pasir halus yang menyentuh wajah para prajurit yang berdiri di sekelilingnya. Di hadapan mereka terbentang perjalanan panjang menuju Mesir, sebuah negeri yang selama berabad-abad dikenal sebagai tanah subur yang dijaga ketat oleh kekuatan Romawi Timur. Bagi Amr bin Ash, perjalanan ini bukan sekadar penaklukan wilayah, melainkan ujian kesabaran, kecerdikan, dan keteguhan hati. Perjalanan dimulai dari wilayah Palestina pada tahun 19 Hijriah. Pasukan yang menyertai Amr bin Ash tidaklah besar jumlahnya, namun mereka memiliki keyakinan yang kuat. Siang hari, mereka berjalan menembus panas yang menyengat. Sementara malam hari mereka beristirahat di bawah langit yang dipenuhi bintang. Pada suatu malam, ketika api unggun menyala redup, seorang prajurit muda duduk mendekat dan berkata, "Aku mendengar bahwa Mesir dijaga benteng-benteng tinggi. Apakah kita tidak terlalu sedikit?" Amr bin Ash menoleh dan menatap prajurit itu dengan tenang. Jumlah bukan satu-satunya penentu. Kesatuan hati dan keteguhan langkah jauh lebih penting. Kita tidak berjalan tanpa tujuan. Kata-kata itu menyebar di antara pasukan, memberi mereka ketenangan. Hari demi hari berlalu hingga mereka memasuki wilayah Sinai. Gurun di sini lebih sunyi, seolah menahan napas menyaksikan langkah-langkah kecil yang kelak akan mengubah sejarah. Ketika mereka mendekati perbatasan Mesir, Amr bin Ash mengumpulkan para pemimpin pasukan dan berkata, "Di depan kita ada kota bernama Bilbeis. Kota ini adalah salah satu kunci masuk ke jantung Mesir. Kita harus bersiap untuk menghadapi perlawanan panjang." Bilbeis berdiri di tengah dataran delta Nil, dikelilingi ladang dan saluran air. Temboknya tinggi dan kokoh, dibangun untuk menahan serangan dari berbagai arah. Di dalam kota, pasukan Romawi Timur telah bersiap. Komandan mereka berjalan di atas tembok, memeriksa kesiapan prajuritnya. Ketika debu terlihat di kejauhan, ia tahu bahwa pasukan dari gurun telah tiba. Saat pasukan Amr bin Ash berhenti di luar jangkauan anak panah, suasana menjadi tegang. Seorang utusan berjalan perlahan mendekati gerbang kota. Dari atas tembok terdengar suara lantang.
"Siapa kalian yang datang membawa senjata ke kota ini?" Utusan itu mengangkat kepalanya dan menjawab, "Kami datang dipimpin oleh Amr bin Ash. Kami menawarkan 3 pilihan: kesepakatan damai, perlindungan dengan kewajiban tertentu, atau pertempuran." Jawaban itu membuat para penjaga saling berpandangan. Utusan kembali, dan di dalam kota diadakan pertemuan panjang. Beberapa orang ingin bertahan, yakin bahwa tembok Bilbeis tidak akan mudah ditembus. Yang lain merasa khawatir karena persediaan makanan tidak cukup untuk pengepungan panjang. Hari pertama, pengepungan dimulai dengan bentrokan kecil. Anak panah melesat dari atas tembok, sementara pasukan di luar berlindung di balik perisai. Tidak ada serangan besar, hanya saling menguji kekuatan. Pada malam hari, Amr bin Ash berjalan di antara tenda-tenda, berbicara dengan para prajurit. "Bersabarlah," katanya. "Setiap hari yang berlalu akan melemahkan mereka." Minggu-minggu berlalu. Panas siang terasa semakin menyiksa, dan nyamuk dari rawa-rawa sekitar delta Nil mengganggu istirahat malam. Di dalam kota, keadaan juga memburuk. Makanan mulai dibagi dengan ketat dan air bersih menjadi semakin berharga. Seorang penduduk berkata kepada penjaga, "Berapa lama lagi kita bisa bertahan?" Penjaga itu menghela napas. "Selama perintahnya bertahan, kita bertahan." Pada suatu sore, hujan anak panah tiba-tiba mengguyur perkemahan pasukan Amr bin Ash. Beberapa prajurit terluka. Seorang dari mereka berkata dengan nada marah, "Mengapa kita tidak menyerang langsung saja?" Amr bin Ash mendekat dan berkata, "Serangan tanpa perhitungan hanya akan membawa kerugian. Kita menunggu saat yang tepat." Kata-kata itu menahan amarah mereka. Pengepungan terus berlanjut hingga memasuki tahun 641 Masehi. Di dalam Bilbeis, perpecahan mulai terlihat. Sebagian pasukan ingin terus bertahan demi kehormatan, sementara sebagian lain merasa bahwa penderitaan penduduk terlalu besar. Pada suatu malam, perdebatan sengit terjadi di balai kota. "Jika kita terus bertahan, kota ini akan hancur dari dalam," kata seorang tetua. Akhirnya diputuskan untuk kembali berunding. Pagi hari berikutnya, gerbang dibuka sedikit dan seorang utusan keluar. Amr bin Ash maju untuk menemui mereka. Komandan kota berkata, "Kami telah bertahan lama. Apa jaminan keselamatan bagi penduduk jika kami membuka gerbang?" Amr bin Ash menjawab dengan suara mantap, "Keselamatan kalian terjamin selama kesepakatan dijaga. Tidak ada rumah yang dirusak, tidak ada penduduk yang disakiti." Percakapan berlangsung lama hingga akhirnya kesepakatan dicapai. Ketika gerbang Bilbeis terbuka sepenuhnya, pasukan Amr bin Ash masuk dengan tertib. Tidak ada teriakan kemenangan yang berlebihan. Ia memerintahkan agar pasar tetap berjalan dan rumah-rumah tidak diganggu. Penduduk memperhatikan dengan hati-hati, menunggu apakah janji itu akan ditepati. Seorang perempuan tua berdiri di depan rumahnya dan berkata, "Pelan, aku telah melihat banyak pasukan datang. Semoga kali ini berbeda." Amr bin Ash mendengarnya dan menjawab, "Perbuatan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata." Hari-hari berikutnya di Bilbeis diisi dengan penataan kembali kehidupan kota. Pasukan berjaga, namun tidak mengganggu aktivitas penduduk. Di malam hari, Amr bin Ash sering duduk sendirian, merenungkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa Bilbeis hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan besar. Mesir masih luas dan tantangan masih banyak. Pada suatu malam, seorang prajurit mendekat dan bertanya, "Apakah perjalanan kita akan berakhir di sini?" Amr bin Ash menggeleng. "Tidak, ini hanyalah awal. Setiap langkah akan membawa kita lebih jauh, dan setiap kota akan memiliki kisahnya sendiri." Langit Mesir malam itu tampak cerah, bintang-bintang berkilau di atas Bilbeis
yang kini tenang. Sungai Nil mengalir tidak jauh dari kota, membawa kehidupan dan harapan. Kisah Amr bin Ash dan Bilbeis akan terus dikenang, bukan hanya sebagai cerita tentang perang, tetapi juga tentang kesabaran, pilihan, dan perubahan yang lahir dari perjalanan panjang melintasi gurun dan sejarah. Dan kisah ini masih bisa berlanjut karena langkah-langkah berikutnya akan membuka lembaran baru yang lebih panjang dan lebih dalam. Setelah beberapa pekan keadaan di Bilbeis mulai stabil, Amr bin Ash memerintahkan pasukannya untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Pagi itu, udara terasa lembab, kabut tipis naik dari tanah delta Nil. Penduduk kota berdiri di pinggir jalan, melihat barisan pasukan bergerak perlahan meninggalkan Bilbeis. Tidak ada sorak, tidak ada ratapan, hanya tatapan penuh tanya tentang masa depan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Seorang pemuda Bilbeis memberanikan diri mendekati seorang prajurit dan bertanya, "Kemana kalian akan pergi setelah ini?" Prajurit itu menjawab sambil tersenyum tipis, "Kami akan terus berjalan mengikuti perintah pemimpin kami. Sungai Nil akan menuntun kami." Amr bin Ash menunggang kuda di barisan depan. Di kepalanya, peta Mesir terbayang jelas. Ia tahu bahwa tujuan berikutnya adalah benteng besar di dekat sungai, tempat pasukan Romawi Timur mengumpulkan kekuatan mereka. Perjalanan kali ini tidak melalui gurun tandus, melainkan melewati ladang hijau, kanal air, dan desa-desa kecil yang hidup dari aliran Nil. Namun, keindahan itu tidak menghilangkan kewaspadaan. Di setiap tikungan jalan, kemungkinan serangan selalu ada. Di salah satu desa, pasukan berhenti sejenak untuk beristirahat. Seorang tetua desa mendekat dengan hati-hati. "Kalian bukan seperti pasukan yang biasa kami lihat," katanya. "Kalian tidak merampas hasil panen kami." Amr bin Ash mendengarnya dan menjawab, "Kami hanya mengambil apa yang dibutuhkan dan membayarnya dengan kesepakatan. Kami tidak datang untuk menghancurkan kehidupan." Tetua itu mengangguk pelan. "Semoga kata-katamu benar, karena negeri ini sudah terlalu lama lelah oleh perang." Perjalanan berlanjut selama berhari-hari. Pasukan Amr bin Ash semakin dekat ke pusat kekuatan Romawi Timur di Mesir. Di kejauhan, benteng besar mulai terlihat, berdiri megah di tepi sungai. Temboknya lebih tinggi daripada Bilbeis dan pasukannya lebih banyak. Ketika pasukan berhenti di luar jangkauan benteng itu, Amr bin Ash mengumpulkan para pemimpin pasukannya. "Bilbeis mengajarkan kita tentang kesabaran," katanya. "Di sini, kesabaran itu akan diuji lebih lama. Kita tidak boleh terburu-buru." Seorang pemimpin pasukan berkata, "Mereka pasti sudah mendengar tentang jatuhnya Bilbeis. Mereka akan bertahan mati-matian." Amr bin Ash mengangguk. "Justru karena itu kita harus menjaga disiplin dan persatuan. Perpecahan adalah kelemahan terbesar." Hari-hari pertama, pengepungan benteng besar itu diisi dengan saling mengukur kekuatan. Dari atas tembok, pasukan Romawi Timur mengamati setiap gerakan. Dari luar, pasukan Amr bin Ash membangun perkemahan yang rapi. Di malam hari, suara air sungai mengalir pelan, bercampur dengan bisikan percakapan para prajurit yang berjaga. Suatu malam, dua prajurit duduk di dekat api unggun. Yang satu berkata, "Aku rindu rumahku. Perjalanan ini terasa sangat panjang." Yang lain menjawab, "Aku juga. Tapi kita sudah melangkah sejauh ini. Mundur bukan pilihan." Percakapan sederhana seperti itu menyebar di antara pasukan, mengikat mereka dalam perasaan yang sama. Sementara itu, di dalam benteng, ketegangan semakin meningkat. Persediaan memang lebih banyak dibanding Bilbeis, tetapi jumlah mulut yang harus diberi makan juga jauh lebih besar. Komandan benteng berjalan mondar-mandir, memikirkan strategi terbaik. Pada suatu pagi, sebuah kelompok kecil keluar dari benteng membawa bendera putih.
Amr bin Ash maju untuk menemui mereka. Salah seorang dari kelompok itu berkata, "Kami ingin mengetahui apa yang akan terjadi jika benteng ini jatuh." Amr bin Ash menjawab dengan tenang, "Apa yang terjadi di Bilbais akan terulang di sini jika kesepakatan dihormati. Penduduk akan aman dan kehidupan dapat berlanjut." Utusan itu kembali tanpa jawaban pasti. Pengepungan pun berlanjut. Bulan demi bulan berlalu, musim berganti, dan panas menyengat berganti dengan angin yang lebih sejuk. Beberapa kali bentrokan besar terjadi, menelan korban di kedua pihak. Setiap kali pasukan Amr bin Ash mundur dengan teratur, ia selalu mengingatkan mereka, "Jangan biarkan emosi menguasai langkah kita." Di suatu sore yang sunyi, Amr bin Ash berdiri di tepi sungai. Seorang perwira mendekat dan berkata, "Apakah engkau pernah ragu dengan keputusan ini?" Amr bin Ash terdiam sejenak sebelum menjawab, "Keraguan adalah bagian dari berpikir. Tetapi ketika keputusan sudah diambil, keraguan tidak boleh menguasai tindakan." Kata-kata itu tersebar dan kembali menguatkan pasukan. Akhirnya, setelah waktu yang sangat panjang, pertahanan benteng mulai melemah. Perselisihan internal dan kelelahan perlahan menggerogoti kekuatan mereka. Pada suatu pagi, gerbang besar yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka. Penduduk dan pasukan di dalam benteng keluar dengan wajah letih. Amr bin Ash memerintahkan pasukannya untuk tetap tenang. Ia kembali menegaskan kesepakatan, dan sekali lagi, kehidupan kota tidak dihancurkan. Sungai Nil tetap mengalir, pasar kembali dibuka, dan orang-orang mulai menata ulang hidup mereka di bawah keadaan baru. Malam itu, Amr bin Ash duduk memandangi pantulan bintang di permukaan sungai. Seorang prajurit muda mendekat dan berkata, "Perjalanan kita terasa seperti kisah yang tidak ada akhirnya." Amr bin Ash tersenyum pelan. Setiap kisah memiliki akhir, tetapi sebelum itu, selalu ada perjalanan panjang yang harus dijalani. Angin malam membawa suara air dan kehidupan. Kisah Amr bin Ash terus berjalan dari Bilbais ke benteng besar di tepi Nil dan masih akan berlanjut ke kota-kota lain. Setiap langkah menambah lembaran cerita dan setiap lembaran menyimpan pelajaran tentang kesabaran, keteguhan, dan perubahan zaman. Cerita ini belum selesai dan masih bisa diteruskan lebih jauh mengikuti aliran sungai dan jejak sejarah yang panjang. Setelah benteng besar di tepi sungai itu jatuh, Mesir perlahan memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Namun, bagi Amr bin Ash dan pasukannya, waktu untuk beristirahat hampir tidak ada. Kabar tentang pergerakan mereka telah menyebar jauh, bahkan sampai ke kota-kota besar di barat Delta Nil. Di sana, para pemimpin Romawi Timur mengumpulkan sisa kekuatan mereka, bertekad menahan laju pasukan yang datang dari arah timur. Pagi hari setelah penyerahan benteng, Amr bin Ash memanggil para pemimpin pasukan. Mereka duduk melingkar di atas tikar sederhana. Udara pagi terasa sejuk, tetapi wajah-wajah yang berkumpul itu menunjukkan kelelahan yang mendalam. Amr bin Ash membuka pembicaraan dengan suara tenang. "Perjalanan kita masih panjang. Kota berikutnya memiliki tembok yang lebih kuat dan pasukan yang lebih banyak. Kita tidak boleh lengah hanya karena kemenangan sebelumnya." Seorang pemimpin pasukan berkata, "Penduduk di sekitar sini mulai menerima kehadiran kita. Namun, pasukan Romawi Timur pasti akan berusaha membalas." Amr bin Ash mengangguk. "Karena itu kita harus bergerak dengan perhitungan. Kita jaga hubungan dengan penduduk dan kita jaga barisan kita tetap utuh." Pasukan kemudian bergerak menyusuri Sungai Nil. Sepanjang perjalanan, mereka melewati desa-desa yang tanahnya subur dan dipenuhi tanaman hijau. Anak-anak berhenti bermain untuk melihat barisan prajurit lewat, sementara orang-orang dewasa mengamati dengan tatapan campur aduk antara takut dan berharap. Di salah satu desa, seorang petani memberanikan diri berbicara kepada Amr bin Ash. "Apakah perang ini akan lama berlangsung? Kami hanya ingin menanam dan memanen dengan tenang." Amr bin Ash menjawab dengan jujur,
Perang tidak pernah singkat bagi mereka yang hidup di sekitarnya, tetapi kami berusaha agar kehidupan kalian tidak hancur karenanya." Jawaban itu tidak sepenuhnya menghapus kegelisahan, namun cukup membuat sang petani mengangguk dan mundur dengan tenang. Pasukan terus bergerak hingga mereka mendekati kota besar berikutnya, yang dikenal sebagai pusat kekuatan dan pemerintahan Romawi Timur di Mesir. Tembok kota itu menjulang tinggi dan benderanya berkibar di atas menara. Ketika pasukan berhenti dan membangun perkemahan, suasana menjadi sangat tegang. Dari atas tembok, terompet terdengar menandai kesiapan tempur. Amr bin Ash memerintahkan agar tidak ada serangan tergesa-gesa. Ia kembali mengirim utusan menawarkan pilihan yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, jawaban yang datang adalah ejekan dan tantangan. Seorang utusan kembali dengan wajah tegang dan berkata, mereka menolak. Mereka berkata bahwa kota ini tidak akan jatuh seperti Bilbeis. Amr bin Ash menghela napas perlahan. Setiap kota memiliki keyakinannya sendiri. Kita akan lihat apa yang dibawa oleh waktu. Pengepungan pun dimulai. Kali ini jauh lebih berat. Pasukan Romawi Timur melakukan serangan mendadak dari gerbang, memaksa pasukan Amr bin Ash bertahan dengan disiplin tinggi. Pada suatu siang, pertempuran sengit terjadi di luar gerbang. Debu beterbangan, teriakan bercampur dengan suara benturan senjata. Setelah beberapa jam, kedua pihak mundur dengan membawa korban masing-masing. Malam itu, suasana perkemahan sangat sunyi. Api unggun menyala kecil dan beberapa prajurit duduk termenung. Seorang di antaranya berkata lirih, "Aku takut tidak akan kembali ke rumah." Prajurit lain menjawab, "Aku juga. Tetapi selama kita masih berdiri bersama, kita punya harapan." Amr bin Ash berjalan di antara mereka, mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia tahu bahwa kelelahan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal hati. Keesokan harinya, ia memerintahkan rotasi penjagaan dan memberi waktu istirahat lebih panjang bagi pasukan yang paling lelah. Hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Di dalam kota, keadaan tidak lebih baik. Persediaan mulai menipis dan ketegangan antara pasukan dan penduduk meningkat. Seorang warga kota berkata kepada penjaga, "Apakah kita akan mati kelaparan sebelum tembok ini runtuh?" Penjaga itu tidak menjawab. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang sama. Pada suatu malam, terdengar keributan di dalam kota. Beberapa kelompok berselisih tentang apakah harus terus bertahan atau membuka perundingan. Suara itu sampai ke telinga pengintai di luar tembok. Ketika fajar menyingsing, sebuah bendera putih kembali muncul di atas gerbang. Amr bin Ash maju untuk menemui perwakilan kota. Seorang pejabat dengan wajah pucat berkata, "Kami telah berperang cukup lama. Penduduk kami menderita. Kami ingin membicarakan syarat agar darah tidak terus tertumpah." Amr bin Ash menatapnya dan berkata, "Kesepakatan selalu lebih baik daripada kehancuran. Tetapi keputusan itu harus sungguh-sungguh." Perundingan berlangsung berjam-jam. Akhirnya kesepakatan dicapai. Gerbang kota dibuka dan pasukan Amr bin Ash masuk dengan tertib seperti sebelumnya. Tidak ada penjarahan, tidak ada pembalasan. Penduduk menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas terhadap masa depan. Pada malam setelah kota itu tenang, Amr bin Ash duduk sendirian di sebuah tempat tinggi, memandang kota yang lampunya mulai menyala satu persatu. Seorang perwira mendekat dan berkata, "Engkau telah menempuh jalan panjang sejak Bilbeis. Apakah engkau pernah membayangkan semua ini?" Amr bin Ash menjawab pelan, "Aku membayangkan perjalanan, bukan hasil akhirnya, karena hasil akhir selalu ditentukan oleh banyak hal di luar dugaan." Angin malam membawa aroma sungai
dan tanah basah. Di kejauhan, kehidupan perlahan kembali berjalan. Pasar akan dibuka lagi, ladang akan ditanami lagi, dan anak-anak akan bermain lagi, meski dunia di sekitar mereka telah berubah. Kisah ini terus mengalir seperti sungai Nil, membawa cerita tentang perang, pilihan, dan manusia yang hidup di tengah pusaran sejarah. Dan perjalanan Amr bin Ash belum benar-benar berakhir, karena setiap langkah ke depan selalu membuka kisah baru yang menunggu untuk diceritakan lebih panjang lagi. Setelah kota besar itu akhirnya berada dalam keadaan tenang, waktu seolah berjalan lebih lambat. Luka-luka pertempuran masih terasa, bukan hanya pada tubuh para prajurit, tetapi juga pada jiwa penduduk yang telah lama hidup di bawah bayang-bayang perang. Amr bin Ash memahami bahwa kemenangan di medan perang tidak selalu berarti kemenangan di hati manusia. Karena itu, ia memilih untuk tinggal beberapa waktu, memastikan keteraturan dan rasa aman benar-benar terwujud. Pada suatu pagi, ketika matahari baru naik dan cahaya keemasan menyentuh dinding-dinding kota, Amr bin Ash berjalan menyusuri pasar. Para pedagang membuka lapak mereka dengan ragu-ragu. Seorang pedagang gandum menatapnya dengan hati-hati lalu berkata, "Apakah kami boleh berdagang seperti biasa?" Amr bin Ash berhenti dan menjawab, "Berjualanlah seperti sebelumnya. Kehidupan harus terus berjalan, atau kota ini akan mati tanpa perang sekalipun." Kata-kata itu menyebar dengan cepat. Perlahan, suara tawar-menawar kembali terdengar dan bau roti segar memenuhi udara. Pemandangan itu membuat banyak prajurit terdiam. Salah seorang dari mereka berbisik kepada temannya, "Aku tidak pernah membayangkan perang berakhir seperti ini, tanpa api dan jeritan." Temannya menjawab, "Mungkin inilah bagian tersulit dari semua perjalanan kita, menjaga agar damai." Namun ketenangan itu tidak berarti ancaman telah lenyap. Kabar datang dari barat bahwa sisa-sisa pasukan Romawi Timur sedang mengumpulkan kekuatan di wilayah pesisir. Mereka tidak ingin kehilangan Mesir begitu saja. Amr bin Ash mengumpulkan para pemimpin pasukan dan berkata, "Kita tidak boleh terbuai. Jika mereka menyerang, kita harus siap, tetapi jangan biarkan ketakutan merusak apa yang sudah kita bangun." Pasukan kembali bergerak, kali ini lebih teratur dan lebih berhati-hati. Mereka menyusuri jalur-jalur air dan daratan yang lembab. Di beberapa tempat, penduduk menyambut mereka dengan diam. Di tempat lain, dengan rasa ingin tahu. Seorang anak kecil berlari mendekat dan bertanya polos, "Apakah kalian akan pergi jauh?" Seorang prajurit tersenyum dan menjawab, "Kami akan pergi sejauh jalan membawa kami." Perjalanan menuju wilayah pesisir terasa berat. Angin laut membawa hawa asin yang asing bagi banyak prajurit yang terbiasa dengan gurun. Ketika mereka mendirikan perkemahan di dekat laut, suara ombak terdengar sepanjang malam. Beberapa prajurit sulit tidur. Seorang di antaranya berkata, "Aku lebih takut pada laut ini daripada pada tembok kota." Yang lain tertawa kecil. Setiap tempat punya ketakutannya sendiri. Ketika pasukan Romawi Timur akhirnya terlihat, pertempuran tidak dapat dihindari. Pertempuran di wilayah pesisir berbeda dengan sebelumnya. Tanah berpasir, angin kencang, dan suara laut menciptakan suasana kacau. Amr bin Ash mengatur pasukannya dengan hati-hati, menghindari serangan yang tidak perlu. Pada suatu momen genting, seorang perwira mendekat dan berkata, "Mereka mencoba memecah barisan kita." Amr bin Ash menjawab cepat, "Jangan kejar mereka terlalu jauh. Tetap rapat dan lindungi satu sama lain." Pertempuran berlangsung berjam-jam, hingga akhirnya pasukan Romawi Timur mundur ke arah kapal-kapal mereka. Tidak ada sorak kemenangan besar, hanya napas lega. Banyak prajurit duduk di pasir, menatap laut dengan wajah lelah. Seorang prajurit berkata lirih,
apakah ini akhir dari semuanya?" Amr bin Ash mendengarnya dan berkata, "Akhir jarang datang dengan jelas. Yang ada hanyalah jeda sebelum langkah berikutnya." Beberapa hari setelah pertempuran itu, keadaan mulai tenang. Kapal-kapal musuh menjauh dan ancaman besar berkurang. Amr bin Ash kembali memusatkan perhatiannya pada Mesir yang kini berada di bawah pengaruh baru. Ia bertemu dengan para pemuka setempat, mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Seorang pemuka berkata, "Kami tidak menolak perubahan, tetapi kami takut kehilangan jati diri." Amr bin Ash menjawab, "Tidak ada yang meminta kalian melupakan siapa diri kalian. Selama kalian hidup dengan adil dan damai, kalian tetap menjadi diri kalian sendiri." Percakapan seperti itu membuka jalan bagi pemahaman yang perlahan tumbuh. Tidak semua menerima dengan mudah, tetapi banyak yang mulai melihat bahwa kehidupan tidak harus selalu diwarnai ketakutan. Di malam hari, Amr bin Ash sering duduk sendirian, merenungi perjalanan panjang sejak melangkah keluar dari Palestina, melewati gurun, mengepung Bilbeis, hingga menyusuri sungai Nil dan mencapai laut. Suatu malam, seorang prajurit senior mendekat dan berkata, "Banyak yang akan mengingat namamu setelah semua ini." Amr bin Ash menggeleng pelan. "Nama akan pudar. Yang tertinggal adalah akibat dari setiap keputusan yang kita ambil." Angin malam berhembus lembut, membawa suara air dan kehidupan. Bulan memantul di permukaan laut, sama seperti pantulannya di sungai Nil berbulan-bulan sebelumnya. Perjalanan ini telah mengubah banyak hal, termasuk mereka yang menjalaninya. Namun kisah ini belum sepenuhnya selesai, karena sejarah selalu bergerak, dan setiap akhir hanyalah awal dari cerita lain yang menunggu untuk dilanjutkan. Beberapa bulan setelah pertempuran di wilayah pesisir mereda, Mesir memasuki masa yang terasa asing bagi banyak orang. Tidak ada lagi terompet perang setiap pagi, tidak ada kepanikan mendadak di malam hari. Namun, justru dalam keheningan itulah muncul kegelisahan baru. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana kehidupan mereka akan berjalan di bawah keadaan yang telah berubah. Amr bin Ash memahami bahwa tantangan terbesar bukan lagi menghadapi pedang dan perisai, melainkan menghadapi rasa takut, curiga, dan kebiasaan lama yang sulit dilepaskan. Pada tahun 642 Masehi, Amr bin Ash mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dari berbagai kota dan desa. Mereka duduk di sebuah aula sederhana tanpa kemewahan. Wajah-wajah yang hadir mencerminkan beragam latar belakang dan pengalaman. Seorang tokoh masyarakat membuka percakapan dengan suara hati-hati. "Kami telah hidup lama di bawah kekuasaan yang lama. Kami tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini." Amr bin Ash mendengarkan dengan saksama sebelum menjawab, "Perubahan selalu membawa ketakutan. Aku tidak meminta kalian melupakan masa lalu, tetapi aku meminta kalian memberi kesempatan pada masa depan." Seorang lainnya menimpali, "Bagaimana dengan pajak dan kewajiban kami? Apakah akan lebih berat dari sebelumnya?" Amr bin Ash menjawab dengan jujur, "Kewajiban tetap ada, tetapi tidak dimaksudkan untuk menindas. Jika ada ketidakadilan, sampaikanlah. Aku tidak menjanjikan kesempurnaan, tetapi aku berusaha mendekatinya." Percakapan itu berlangsung lama, kadang tegang, kadang penuh harapan. Setelah pertemuan itu, Amr bin Ash merasa bahwa fondasi awal telah diletakkan, meski masih rapuh. Ia tahu bahwa satu keputusan keliru bisa meruntuhkan kepercayaan yang baru mulai tumbuh. Di sisi lain, para prajurit juga menghadapi pergulatan batin. Mereka yang terbiasa hidup dalam perjalanan dan pertempuran, kini harus belajar menjaga ketertiban dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Pada suatu sore, dua prajurit berjalan di tepi sungai Nil. Salah satunya berkata,
Aku lebih mudah mengayunkan pedang daripada menahan amarah ketika dihina. Yang lain tertawa pahit. Aku juga. Tetapi mungkin inilah ujian yang sebenarnya. Amr bin Ash sering berkeliling tanpa pengawalan besar, mengamati kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa kecil, ia melihat seorang petani memperbaiki saluran air yang rusak. Ia mendekat dan bertanya, "Apakah hasil panenmu cukup tahun ini?" Petani itu menatapnya sejenak lalu menjawab, "Jika air mengalir lancar, kami akan bertahan. Kami hanya berharap tidak ada lagi pasukan yang merusak ladang." Amr bin Ash mengangguk. Ladang yang subur lebih berharga daripada kota yang hancur. Kata-kata itu sederhana, tetapi menyebar dari mulut ke mulut. Perlahan, ketakutan berkurang meski tidak sepenuhnya hilang. Namun ketenangan itu kembali diuji ketika kabar datang tentang sisa-sisa perlawanan yang bergerak secara diam-diam di beberapa wilayah terpencil. Mereka menyerang pos kecil dan mengganggu jalur perdagangan. Amr bin Ash mengumpulkan pasukannya dan berkata, "Kita tidak boleh membalas dengan kebrutalan. Kita harus menegakkan ketertiban tanpa menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun." Dalam sebuah operasi kecil, pasukan bergerak cepat dan terukur. Beberapa perlawanan dapat diredam tanpa pertempuran besar. Di salah satu tempat, seorang pemimpin kelompok perlawanan ditangkap. Ketika dibawa menghadap, ia berkata dengan nada menantang, "Kalian mungkin menang hari ini, tetapi Mesir tidak akan pernah tunduk sepenuhnya." Amr bin Ash menatapnya dan menjawab, "Ketundukan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Yang bertahan adalah kesepakatan yang adil." Orang itu terdiam, tidak menjawab lagi. Kejadian-kejadian seperti ini semakin menegaskan keyakinan Amr bin Ash bahwa kekuatan harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Tahun demi tahun berlalu, dan Mesir perlahan menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Pasar-pasar menjadi lebih ramai, ladang-ladang kembali hijau, dan jalur perdagangan hidup kembali. Pada suatu malam, di tahun 643 Masehi, Amr bin Ash duduk di tepi sungai Nil, ditemani beberapa prajurit lama yang telah bersamanya sejak awal perjalanan. Api kecil menyala di depan mereka. Salah seorang prajurit berkata, "Jika aku mengingat hari-hari di gurun dan pengepungan Bilbeis, rasanya seperti mimpi yang jauh." Prajurit lain menambahkan, "Aku tidak menyangka kita akan duduk tenang seperti ini, mendengar air mengalir, bukan suara senjata." Amr bin Ash menatap api itu dan berkata, "Perjalanan panjang selalu berakhir di tempat yang tidak kita duga. Tetapi apa yang kita lakukan di sepanjang jalan, itulah yang akan diingat." Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Sungai Nil mengalir tanpa peduli pada perubahan kekuasaan dan perang manusia. Ia telah mengalir sebelum semua ini dan akan terus mengalir setelahnya. Amr bin Ash menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari arus sejarah yang besar. Beberapa waktu kemudian, ia menerima kabar dari wilayah lain yang menandakan babak baru akan segera dimulai. Ia menghela napas panjang. Perjalanan belum sepenuhnya selesai dan tanggung jawab masih menanti. Namun, pengalaman dari Bilbeis, dari pengepungan panjang, dari pertempuran dan perundingan telah membentuknya menjadi sosok yang lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Malam itu, ia berdiri dan memandang ke arah gelap, seolah melihat jalan yang belum ditempuh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kisah ini masih dapat dilanjutkan, karena sejarah tidak berhenti pada satu kemenangan atau satu masa damai. Ia bergerak terus, mengikuti waktu, mengikuti manusia, mengikuti pilihan-pilihan yang akan menentukan masa depan. Waktu terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Setelah masa ketenangan relatif itu, Amr bin Ash semakin menyadari bahwa Mesir bukan hanya wilayah yang luas, tetapi juga rumah bagi berbagai kelompok manusia dengan ingatan, luka, dan harapan yang berbeda.
Setiap kota yang dilewati membawa cerita sendiri, dan setiap cerita menuntut kebijaksanaan yang berbeda pula. Ia sering berkata kepada orang-orang terdekatnya bahwa menaklukkan tanah jauh lebih mudah daripada menenangkan hati. Pada suatu pagi yang cerah, ketika kabut tipis masih menggantung di atas sungai Nil, Amr bin As menerima laporan tentang ketegangan di sebuah kota kecil di selatan. Penduduk setempat berselisih dengan pasukan penjaga karena kesalahpahaman mengenai pembagian hasil panen. Amr bin As memutuskan untuk datang sendiri tanpa rombongan besar. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri sebelum mengambil keputusan. Ketika ia tiba, suasana terasa tegang. Beberapa petani berdiri berkelompok, wajah mereka keras dan penuh kecurigaan. Seorang dari mereka berkata dengan suara lantang, "Kami sudah lelah dengan perintah yang berubah-ubah. Kami bekerja di ladang, tetapi selalu merasa hasil kami bisa diambil kapan saja." Amr bin As mendekat dan menjawab dengan tenang, "Tidak ada yang akan diambil tanpa kesepakatan. Jika ada kesalahan, itu harus diperbaiki, bukan dipendam." Seorang penjaga mencoba menjelaskan, "Kami hanya menjalankan perintah yang kami pahami." Amr bin As mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan. Kesalahan dalam memahami perintah tidak boleh dibayar oleh penderitaan rakyat. Ia kemudian memerintahkan agar aturan dijelaskan ulang dengan jelas dan terbuka. Ketegangan itu perlahan mereda dan orang-orang mulai bubar dengan perasaan lebih ringan. Dalam perjalanan kembali, seorang perwira bertanya, "Mengapa engkau selalu turun tangan sendiri dalam perkara seperti ini?" Amr bin As menjawab, "Karena jarak antara keputusan dan akibatnya sering terlalu jauh. Jika aku tidak melihat akibatnya sendiri, aku tidak berhak merasa puas dengan keputusanku." Hari-hari berikutnya diisi dengan perjalanan serupa. Dari utara hingga selatan, Amr bin As mendengar keluhan, permintaan, dan kadang tuduhan. Tidak semuanya mudah diterima. Ada kalanya ia harus menahan amarah ketika mendengar fitnah atau ketidakjujuran. Namun ia selalu mengingatkan dirinya bahwa ketenangan adalah senjata yang lebih tajam daripada kemarahan. Pada tahun 644 Masehi, keadaan Mesir semakin stabil. Jalur perdagangan kembali ramai. Kapal-kapal menyusuri sungai Nil membawa gandum, kain, dan barang-barang lain. Di pasar-pasar, bahasa dan logat yang berbeda bercampur menjadi satu. Seorang pedagang asing berkata kepada temannya, "Aku belum pernah melihat Mesir setenang ini setelah bertahun-tahun." Temannya menjawab, "Ketenangan ini terasa rapuh, tetapi setidaknya sekarang kita bisa bernapas." Di tengah kesibukan itu, Amr bin As sering mengenang hari-hari awal perjalanan, terutama saat pengepungan Bilbais. Ia masih ingat wajah-wajah prajurit yang gugur, malam-malam panjang tanpa tidur, dan keputusan-keputusan berat yang harus diambil dengan informasi yang terbatas. Semua itu membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan dan tanggung jawab. Suatu malam, ia duduk bersama beberapa prajurit lama yang masih setia menemaninya. Api unggun menyala kecil dan suara serangga malam terdengar jelas. Salah seorang prajurit berkata, "Jika kita kembali ke masa awal, apakah engkau akan mengambil jalan yang sama?" Amr bin As terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Aku tidak tahu. Setiap jalan memiliki bayangannya sendiri. Tetapi aku tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil harus dipertanggungjawabkan, baik sekarang maupun nanti." Prajurit itu mengangguk pelan. "Aku belajar banyak dalam perjalanan ini, bukan hanya tentang perang, tetapi tentang manusia." Amr bin As tersenyum tipis. "Jika itu yang kau pelajari, maka perjalanan ini tidak sia-sia." Namun sejarah jarang memberi waktu panjang untuk merenung. Kabar dari wilayah lain kembali datang, membawa tanda-tanda perubahan besar di pusat kekuasaan yang lebih luas. Amr bin As menyadari bahwa perannya di Mesir mungkin akan segera berubah. Ia mulai menyiapkan orang-orang kepercayaannya untuk melanjutkan tugas, memastikan bahwa ketertiban tidak bergantung pada satu sosok saja.
Pada suatu pagi terakhir sebelum perubahan itu terjadi, ia berdiri di tepi sungai Nil. Air mengalir tenang, memantulkan langit biru yang luas. Seorang penduduk yang sedang mengambil air mendekat dan berkata, "Sungai ini selalu sama, meski penguasa datang dan pergi." Amr bin Ash tersenyum dan menjawab, "Karena sungai tidak hidup dari kekuasaan, tetapi dari aliran." Kata-kata itu terngiang di benaknya lama. Setelah orang itu pergi, ia menyadari bahwa dirinya juga bagian dari aliran sejarah yang lebih besar. Ia datang, berbuat, lalu suatu hari akan pergi, sementara Mesir akan tetap berdiri dengan segala perubahan dan kesinambungannya. Ketika ia melangkah pergi dari tepi sungai itu, hatinya terasa penuh, bukan oleh kebanggaan, tetapi oleh kesadaran akan beratnya amanah yang pernah ia emban. Kisah Amr bin Ash, dari gurun hingga Bilbais, dari pengepungan hingga ketenangan, bukanlah kisah yang Ia adalah rangkaian keputusan manusia di tengah pusaran zaman, keputusan yang dampaknya menjalar jauh melampaui satu generasi. Dan di sanalah cerita ini dapat berhenti sejenak, bukan sebagai akhir yang mutlak, melainkan sebagai jeda panjang dalam arus sejarah. Karena selalu ada hari esok, selalu ada perubahan, dan selalu ada kisah baru yang menunggu untuk dilanjutkan, sebagaimana aliran sungai Nil yang tidak pernah benar-benar berhenti. Hari-hari setelah itu membawa perubahan yang tidak langsung terlihat, tetapi terasa di setiap sudut kehidupan. Amr bin Ash mulai menerima surat dan utusan dari pusat kekuasaan yang lebih jauh, membawa kabar tentang pergeseran tanggung jawab dan kebutuhan baru di wilayah lain. Mesir yang dahulu dipenuhi kegelisahan kini mulai berdiri dengan ritme sendiri, seolah belajar berjalan tanpa selalu dituntun tangan yang sama. Namun, Amr bin Ash tidak terburu-buru meninggalkannya. Ia tahu bahwa kepergian yang terlalu cepat bisa membuka celah bagi kekacauan yang lama menunggu kesempatan. Pada suatu sore yang hangat, Amr bin Ash mengunjungi kembali Bilbais. Kota itu kini jauh berbeda dari saat pertama kali ia mengepungnya. Tembok-temboknya masih berdiri, tetapi suasananya tidak lagi mencekam. Anak-anak bermain di dekat gerbang, pedagang menjajakan barang, dan suara kehidupan terdengar di mana-mana. Seorang pria paruh baya yang dulu ikut dalam perundingan pertama mendekatinya. "Engkau kembali ke kota ini," katanya dengan nada tenang. Amr bin Ash mengangguk. "Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang telah berubah." Pria itu tersenyum tipis. "Kami dulu takut. Sekarang kami masih berhati-hati, tetapi kami tidak lagi hidup dalam ketakutan setiap hari." Kata-kata itu menancap dalam hati Amr bin Ash lebih dalam daripada pujian apapun. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan Bilbais, mengenang hari-hari ketika suara anak panah dan benturan senjata memenuhi udara. Kini yang terdengar hanyalah langkah kaki dan percakapan biasa. Ia berhenti di dekat sebuah rumah yang dulu rusak sebagian akibat pengepungan. Rumah itu telah diperbaiki. Seorang perempuan keluar membawa kendi air dan menatapnya sejenak. "Apakah engkau ingat tempat ini?" tanya perempuan itu. Amr bin Ash menjawab, "Jujur, aku ingat kehancurannya. Aku senang melihat perbaikannya." Perempuan itu mengangguk. "Kami belajar bahwa bertahan hidup bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal melanjutkan hidup setelah semuanya berlalu." Ketika senja turun, Amr bin Ash duduk di luar kota, memandang langit yang berubah warna. Seorang perwira yang menemaninya berkata, "Bilbais kini menjadi kota yang tenang. Banyak yang menyebutnya sebagai contoh." Amr bin Ash menjawab, "Contoh bukan berarti sempurna. Tetapi jika orang-orang bisa hidup tanpa rasa takut, itu sudah cukup sebagai awal." Beberapa minggu kemudian, keputusan besar akhirnya tiba. Amr bin Ash
diminta untuk bersiap meninggalkan Mesir untuk menjalankan tugas lain. Kabar itu menyebar perlahan. Sebagian penduduk merasa lega, sebagian merasa khawatir. Seorang pedagang berkata kepada temannya, "Apakah ketenangan ini akan bertahan tanpa dirinya?" Temannya menjawab, "Tidak ada satu orang pun yang seharusnya menjadi satu-satunya penyangga ketenangan. Jika iya, maka ketenangan itu rapuh." Sebelum berangkat, Amr bin Ash mengumpulkan para pemimpin lokal dan para perwira yang akan melanjutkan tugas. Pertemuan itu berlangsung lama dan penuh percakapan terbuka. "Jangan ulangi kesalahan yang pernah kita lihat," kata Amr bin Ash. "Dengarkan keluhan sebelum berubah menjadi amarah. Bertindaklah sebelum ketidakadilan mengakar." Seorang perwira muda bertanya, "Bagaimana jika kami dihadapkan pada pilihan yang tidak adil dari dua sisi?" Amr bin Ash menjawab, "Maka pilihlah yang paling sedikit menimbulkan luka dan bertanggung jawablah atasnya." Hari keberangkatan tiba pada tahun 645 Masehi. Pagi itu, Sungai Nil mengalir tenang seperti biasa. Tidak ada upacara besar. Amr bin Ash memilih pergi dengan sederhana. Beberapa penduduk berdiri di kejauhan, memperhatikan rombongan kecil yang bersiap berangkat. Seorang anak kecil berlari mendekat dan bertanya polos, "Apakah engkau akan kembali?" Amr bin Ash tersenyum dan menjawab, "Setiap orang kembali dengan caranya sendiri, meski tidak selalu dengan langkah kaki." Ketika rombongan mulai bergerak, Amr bin Ash menoleh sekali lagi ke arah Mesir. Dalam benaknya terlintas perjalanan panjang sejak langkah pertama di gurun, pengepungan Bilbeis yang melelahkan, pertempuran di tepi sungai dan laut, hingga hari-hari menata kehidupan. Ia menyadari bahwa Mesir telah mengubahnya sama besar dengan bagaimana ia telah mengubah Mesir. Di perjalanan, seorang perwira bertanya, "Apakah engkau merasa telah menyelesaikan tugasmu di sana?" Amr bin Ash menjawab pelan, "Tidak ada tugas yang benar-benar selesai. Yang ada hanyalah tugas yang diteruskan oleh orang." Langkah mereka menjauh dan Mesir perlahan menghilang dari pandangan. Namun, kisah Bilbeis, kisah pengepungan panjang, percakapan di bawah terik matahari, dan keputusan-keputusan berat tidak pernah benar-benar tertinggal. Kisah itu hidup dalam ingatan orang-orang, dalam kota-kota yang kembali bernapas, dan dalam alur sejarah yang terus bergerak. Dan di titik inilah, cerita ini kembali berhenti sejenak, bukan karena kehabisan kisah, melainkan karena perjalanan manusia selalu lebih panjang daripada satu masa. Kisah Amr bin Ash dan Bilbeis telah menjadi bagian dari arus besar waktu, menunggu untuk dikenang, ditafsirkan, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya dengan cara mereka sendiri. Perjalanan meninggalkan Mesir membawa perasaan yang sulit dijelaskan bagi Amr bin Ash. Setiap langkah menjauh dari Sungai Nil terasa seperti melepaskan sesuatu yang telah menjadi bagian dari dirinya. Namun, jalan di hadapannya menuntut perhatian penuh. Gurun kembali terbentang luas, seperti saat pertama kali ia melangkah menuju Bilbeis bertahun-tahun sebelumnya. Angin panas menyentuh wajahnya, mengingatkannya bahwa dunia selalu bergerak dalam lingkaran yang kadang terasa berulang, tetapi tidak pernah benar-benar sama. Di salah satu malam perjalanan, rombongan berhenti untuk beristirahat. Api kecil dinyalakan dan bayangan orang-orang menari di pasir. Seorang perwira lama yang telah bersamanya sejak pengepungan Bilbeis duduk mendekat dan berkata, "Ketika kita pertama kali tiba di depan tembok Bilbeis, aku tidak pernah membayangkan akhirnya akan seperti ini." Amr bin Ash menatap api yang berkerlip. "Aku juga tidak. Saat itu yang kupikirkan hanyalah hari esok, bagaimana bertahan, dan bagaimana tidak kehilangan terlalu banyak nyawa." Perwira itu mengangguk. Kini Bilbeis hidup kembali. Orang-orang berdagang,
Anak-anak tertawa. Sulit dipercaya bahwa dulu kota itu dikepung berbulan-bulan. Amr bin Ash menjawab pelan, "Itulah wajah waktu." Ia menutup luka perlahan, tetapi bekasnya tetap ada bagi mereka yang mengingat. Rombongan melanjutkan perjalanan selama beberapa hari hingga mencapai wilayah persinggahan yang ramai oleh kafilah. Di sana, Amr bin Ash bertemu dengan orang-orang dari berbagai negeri yang membawa kabar dan cerita. Seorang pedagang tua mengenalinya dan berkata, "Aku pernah melewati Bilbais saat kota itu masih diliputi ketakutan. Kini, orang-orang berkata kota itu lebih tenang dari sebelumnya." Amr bin Ash tidak menunjukkan kebanggaan. Ia hanya berkata, "Ketenangan harus dijaga setiap hari, bukan hanya dimenangkan sekali." Percakapan itu berakhir, tetapi kata-kata sang pedagang terus terngiang. Amr bin Ash menyadari bahwa cerita tentang Bilbais telah menyebar jauh melampaui temboknya. Setiap orang menceritakannya dengan cara berbeda. Ada yang menekankan perangnya, ada yang menekankan perdamaian setelahnya. Ia memahami bahwa begitu sebuah peristiwa masuk ke dalam ingatan banyak orang, ia tidak lagi sepenuhnya milik mereka yang mengalaminya. Beberapa bulan kemudian, Amr bin Ash tiba di tempat tujuan barunya. Tugas-tugas baru menanti dengan tantangan yang tidak kalah berat. Namun, pengalaman di Mesir selalu menjadi rujukan dalam setiap keputusan yang ia ambil. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, ia teringat perundingan panjang di Bilbais. Ketika melihat kelelahan di wajah para prajurit, ia teringat malam-malam dingin dan panas saat pengepungan. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang pemimpin muda yang meminta nasihat. "Aku akan memimpin wilayah yang baru saja melalui konflik. Apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu?" tanya pemimpin itu. Amr bin Ash menjawab tanpa ragu, "Dengarkan. Sebelum engkau memerintah, dengarkan cerita mereka. Karena dari sanalah engkau akan tahu luka mana yang masih terbuka." Pemimpin muda itu terdiam, merenungkan kata-kata tersebut. Bagi Amr bin Ash, memberi nasihat seperti itu terasa seperti meneruskan pelajaran yang ia dapatkan dengan harga mahal di Bilbais dan Mesir. Tahun-tahun berlalu dan rambut Amr bin Ash mulai memutih. Ia tidak lagi berada di garis depan seperti dulu, tetapi pengaruh perjalanannya masih terasa. Di banyak tempat, orang-orang masih membicarakan kisah Mesir, kisah Bilbais, dan bagaimana sebuah kota yang terkepung bisa berubah menjadi tempat yang kembali bernapas. Kisah itu diceritakan di pasar, di rumah, dan di perjalanan jauh, kadang dengan tambahan, kadang dengan pengurangan, tetapi intinya tetap sama. Suatu sore, Amr bin Ash duduk sendirian, memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia teringat seorang penduduk Mesir yang pernah berkata bahwa sungai tetap mengalir meski penguasa datang dan pergi. Kini ia semakin memahami makna kalimat itu. Manusia hanyalah penumpang sementara dalam aliran waktu yang panjang. Yang dapat mereka lakukan hanyalah berusaha agar jejak langkah mereka tidak merusak aliran itu. Dalam keheningan itu, Amr bin Ash berbicara pada dirinya sendiri. "Jika suatu hari orang-orang hanya mengingat satu hal dariku, biarlah itu bukan tentang berapa banyak kota yang ditaklukkan, tetapi tentang bagaimana kota-kota itu bisa hidup setelahnya." Angin sore berhembus lembut, membawa debu dan aroma tanah. Hari itu berlalu seperti hari-hari lainnya, tetapi di dalamnya tersimpan kesadaran yang dalam tentang arti perjalanan hidup. Kisah Amr bin Ash dan Bilbais kini telah menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Cerita tentang manusia yang berjalan di antara perang dan damai, di antara keputusan sulit dan harapan akan kehidupan yang lebih tenang. Dan di titik inilah
kisah ini kembali berhenti sejenak, bukan sebagai penutup yang kaku, melainkan sebagai ruang bernapas sebelum kelanjutan berikutnya. Karena selama manusia masih mengingat, selama cerita masih diceritakan dari satu generasi ke generasi lain, kisah ini tidak akan benar-benar berakhir, melainkan akan terus hidup dalam bentuk yang selalu baru. Ingatan tentang Mesir dan Bilbeis tidak pernah benar-benar menjauh dari Amr bin Ash, bahkan ketika ia telah lama berada di tempat lain. Setiap wilayah baru yang ia singgahi selalu mengingatkannya pada pelajaran yang sama, bahwa kekuasaan yang datang dengan cepat bisa runtuh sama cepatnya jika tidak disertai keadilan dan pengendalian diri. Tahun-tahun berlalu dan dunia di sekelilingnya terus berubah, tetapi gema dari pengepungan panjang di Bilbeis masih terasa dalam pikirannya. Pada suatu malam yang tenang, Amr bin Ash duduk bersama beberapa orang yang lebih muda darinya. Mereka meminta ia menceritakan kembali kisah perjalanannya, bukan sebagai catatan kemenangan, tetapi sebagai pelajaran hidup. Api unggun menyala perlahan, dan wajah-wajah yang mendengarkan tampak penuh perhatian. Salah seorang dari mereka berkata, "Ceritakan kepada kami tentang hari-hari terberatmu, bukan tentang kemenangan, tetapi tentang saat engkau hampir kehilangan harapan." Amr bin Ash menarik napas panjang. "Hari-hari terberat bukanlah saat pedang beradu," katanya perlahan. "Hari-hari terberat adalah ketika engkau harus memutuskan apakah sebuah kota harus terus dikepung, sementara di dalamnya ada anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang tidak memegang senjata." Di Bilbeis, setiap hari seperti itu terasa lebih panjang daripada pertempuran manapun. Ia kemudian menceritakan kembali malam-malam panjang di luar tembok Bilbeis, ketika angin dingin gurun menusuk tulang dan suara rintihan terdengar dari kejauhan. Ia menceritakan percakapan-percakapan sunyi dengan para prajurit yang merindukan rumah, dan bagaimana ia sendiri sering mempertanyakan pilihannya. "Aku belajar bahwa seorang pemimpin tidak selalu memiliki jawaban yang benar," katanya. "Yang ia miliki hanyalah tanggung jawab atas pilihan yang diambil." Orang-orang muda itu terdiam. Seorang di antara mereka akhirnya bertanya, "Apakah engkau pernah menyesal?" Amr bin Ash menatap api unggun yang mulai mengecil. Penyesalan adalah bagian dari menjadi manusia, tetapi jika penyesalan itu membuatmu lebih berhati-hati di langkah berikutnya, maka ia tidak sepenuhnya sia-sia. Cerita itu menyebar dari satu pertemuan ke pertemuan lain. Kisah Bilbeis tidak lagi hanya tentang sebuah kota yang dikepung, melainkan tentang keputusan-keputusan yang diambil di bawah tekanan, tentang kesabaran yang dipaksakan oleh keadaan, dan tentang usaha menjaga kemanusiaan di tengah perang. Setiap orang yang mendengarnya mengambil pelajaran berbeda sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing. Pada tahun-tahun berikutnya, Amr bin Ash semakin jarang terlibat langsung dalam urusan besar. Ia lebih banyak mengamati, memberi nasihat jika diminta, dan membiarkan generasi berikutnya mengambil peran utama. Namun, ketika ia mendengar kabar bahwa di Mesir muncul tantangan baru, hatinya tetap tergerak. Ia bertanya kepada para utusan tentang Bilbeis, tentang pasar-pasarnya, tentang ladang-ladangnya. "Bilbeis masih berdiri," kata seorang utusan. "Tidak sempurna, tetapi hidup. Orang-orang di sana masih menyebut namamu, bukan dengan teriakan, tetapi dalam cerita." Mendengar itu, Amr bin Ash tersenyum tipis. Jika mereka masih hidup dan bisa bercerita, itu sudah lebih dari cukup. Pada suatu sore yang hening, ia berjalan sendirian di sebuah tempat terbuka, memandang langit yang luas. Angin membawa suara jauh dari kehidupan, seperti gema yang samar. Dalam keheningan itu, pikirannya kembali pada seorang perempuan di Bilbeis yang pernah berkata bahwa bertahan hidup adalah tentang melanjutkan hidup setelah semuanya berlalu. Kalimat itu kini terasa semakin dalam maknanya. Ia menyadari bahwa setiap kota yang ia lewati, setiap orang yang ia temui, telah memberinya cermin untuk melihat dirinya sendiri.
Bilbeis adalah cermin yang paling jujur, karena di sanalah ia diuji bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai manusia. Pengepungan itu memaksanya untuk menimbang antara kekuatan dan belas kasih, antara kemenangan cepat dan perdamaian jangka panjang. Menjelang akhir hidupnya, Amr bin Ash sering merenung tentang apa yang akan tersisa setelah ia pergi. Ia tahu bahwa bangunan akan runtuh, nama akan dilupakan, dan kisah akan berubah seiring waktu. Namun ia berharap bahwa inti dari pengalaman itu tetap hidup, bahwa orang-orang akan mengingat pentingnya kesabaran dan kehati-hatian ketika kekuasaan berada di tangan mereka. Dalam salah satu percakapan terakhirnya dengan seorang sahabat lama, ia berkata, "Jika suatu hari seseorang membaca tentang Bilbeis dan bertanya, mengapa kota itu tidak dihancurkan, biarlah jawabannya sederhana. Karena ada jalan lain selain kehancuran." Sahabat itu mengangguk dan menjawab, "Dan engkau memilih jalan yang lebih panjang." Amr bin Ash tersenyum lemah. Jalan panjang seringkali lebih berat, tetapi di sanalah manusia diuji. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi perjalanan panjang, tidak ada lagi pengepungan. Namun dalam keheningan itu, kisah Amr bin Ash terus hidup, mengalir dari mulut ke mulut, seperti sungai Nil yang tidak pernah berhenti. Bilbeis menjadi simbol dari sebuah masa, bukan hanya sebagai tempat pertempuran, tetapi sebagai titik balik di mana kekuatan belajar untuk menahan diri. Dan disinilah cerita ini kembali berhenti, masih sebagai jeda, bukan sebagai akhir. Karena selama masih ada yang ingin mendengar, selama masih ada yang ingin belajar dari masa lalu, kisah ini dapat selalu dilanjutkan, diperpanjang, dan diperdalam, mengikuti alur waktu dan ingatan manusia yang tidak pernah benar-benar selesai. Usia terus berjalan, dan bersama bertambahnya tahun, langkah Amr bin Ash menjadi lebih lambat, tetapi pikirannya justru semakin jernih. Ia mulai melihat perjalanan hidupnya bukan sebagai rangkaian peristiwa besar, melainkan sebagai kumpulan pilihan kecil yang diambil pada saat-saat genting. Bilbeis tetap menjadi salah satu simpul terpenting dalam ingatan itu, karena di sanalah ia paling sering berhadapan dengan dirinya sendiri. Pada suatu pagi yang sunyi, Amr bin Ash duduk di halaman tempat tinggalnya, memandangi cahaya matahari yang jatuh perlahan ke tanah. Seorang pemuda datang menemuinya, membawa surat dari Mesir. Surat itu berisi kabar tentang keadaan kota-kota yang dulu pernah ia lalui, tentang Bilbeis yang kini menjadi persinggahan penting bagi para pedagang, tentang ladang yang kembali subur, dan tentang anak-anak yang tumbuh tanpa pernah melihat pengepungan yang dulu mengurung kota mereka. Pemuda itu berkata, "Banyak orang di sana tidak lagi mengenalmu secara langsung. Mereka hanya mengenal namamu dari cerita orang tua mereka." Amr bin Ash tersenyum pelan. Itu wajar. Setiap generasi berhak mengenal dunia dengan caranya sendiri, bukan dengan ketakutan generasi sebelumnya. Ia membaca surat itu perlahan, seolah ingin memastikan setiap kata benar-benar meresap. Dalam pikirannya, ia membayangkan Bilbeis pada masa kini, bukan sebagai kota bertembok yang terkepung, melainkan sebagai tempat di mana orang-orang bangun pagi untuk bekerja, berdagang, dan menjalani hidup sederhana. Bayangan itu memberinya ketenangan yang sulit dijelaskan. Di hari lain, ia menerima kunjungan seorang sejarawan muda yang ingin mencatat kisah perjalanannya. Orang itu berkata dengan penuh semangat, "Aku ingin menuliskan kisah tentang Bilbeis dan Mesir. Banyak orang ingin tahu bagaimana semua itu terjadi." Amr bin Ash menatapnya dengan tajam namun lembut. "Jika engkau menulisnya, jangan hanya tulis tentang pergerakan pasukan dan jatuhnya kota. Tulislah juga tentang keraguan, tentang ketakutan, dan tentang orang-orang biasa yang hidup di antara keputusan-keputusan besar." Sejarawan itu mengangguk. "Aku akan berusaha."
Dan satu hal lagi, lanjut Amr bin Ash, jangan menuliskanku seolah aku tidak pernah salah. Kesalahan adalah bagian dari kisah itu. Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Amr bin Ash tahu bahwa begitu kisahnya ditulis, ia akan hidup dengan caranya sendiri, lepas dari kendalinya. Namun ia menerima itu sebagai bagian dari perjalanan. Sama seperti Bilbais yang akhirnya hidup di luar bayang-bayang pengepungan, kisahnya pun akan hidup di luar dirinya. Pada suatu malam, ketika langit cerah dan bintang-bintang terlihat jelas, Amr bin Ash berbicara kepada seorang sahabat yang telah lama menemaninya. Aku sering bertanya-tanya, katanya, apakah orang-orang akan memahami mengapa aku memilih bersabar di Bilbais? Mengapa aku tidak memaksa segalanya dengan kekuatan? Sahabatnya menjawab, mungkin tidak semua akan memahami, tetapi mereka yang pernah hidup di tengah konflik akan mengerti betapa berharganya pilihan itu. Jawaban itu membuat Amr bin Ash terdiam lama. Ia menyadari bahwa pemahaman tidak pernah merata, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah bahwa pilihan itu telah diambil dengan kesadaran penuh akan menjelang akhir hayatnya. Amr bin Ash semakin jarang berbicara tentang masa depan. Ia lebih sering merenungi masa lalu, bukan dengan penyesalan yang berat, tetapi dengan penerimaan. Ia teringat wajah-wajah prajurit yang duduk di sekeliling api unggun di luar Bilbais. Teringat suara angin yang membawa debu dan harapan. Teringat percakapan-percakapan singkat yang ternyata memiliki dampak panjang. Dalam salah satu percakapan terakhirnya, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, jika kalian suatu hari berada di hadapan pilihan antara kemenangan cepat dan kedamaian yang rapuh, ingatlah bahwa kedamaian yang rapuh masih bisa diperkuat, tetapi kehancuran jarang bisa diperbaiki. Kata-kata itu sederhana, tetapi lahir dari pengalaman yang panjang dan mahal. Setelah itu, hari-harinya diisi dengan keheningan. Tidak ada lagi nasihat panjang, tidak ada lagi cerita baru. Namun, keheningan itu tidak kosong. Ia penuh dengan makna yang terkumpul selama puluhan tahun perjalanan. Ketika akhirnya Amr bin Ash menutup matanya untuk terakhir kali, dunia tidak berhenti berputar. Sungai Nil tetap mengalir, Bilbais tetap berdiri, dan manusia terus menjalani hidup mereka. Tetapi, di antara aliran waktu itu, kisah tentang seorang manusia yang pernah berdiri di depan tembok Bilbais, memilih kesabaran di tengah tekanan, tetap hidup dalam ingatan. Cerita ini, seperti sebelumnya, tidak benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah tangan dari mereka yang mengalami langsung kepada mereka yang mendengar, membaca, dan merenungkan. Selama masih ada yang ingin memahami masa lalu, bukan untuk membenarkan kekerasan, tetapi untuk belajar menahan diri, kisah ini akan selalu bisa dilanjutkan, diperpanjang, dan diceritakan kembali dengan cara yang baru. Setelah kepergian Amr bin Ash, waktu terus berjalan seperti biasa, tanpa upacara dan tanpa penanda yang jelas. Namun, pengaruh langkah-langkahnya tidak ikut pergi bersamanya. Di Mesir, terutama di Bilbais, ingatan tentang masa-masa sulit perlahan berubah menjadi cerita yang diceritakan dengan nada lebih tenang. Orang-orang tidak lagi berbicara tentang pengepungan dengan suara gemetar, melainkan sebagai kisah masa lalu yang telah dilewati, seperti musim kemarau yang panjang, tetapi akhirnya berakhir. Di Bilbais, seorang ayah sering duduk di depan rumahnya saat senja, ditemani anaknya yang masih kecil. Anak itu suatu hari bertanya, "Ayah, benarkah kota ini dulu dikelilingi oleh pasukan dan tidak ada yang bisa keluar?" Ayahnya mengangguk pelan. "Benar, aku masih kecil saat itu, tetapi aku ingat rasa takutnya." "Lalu bagaimana kita bisa hidup seperti sekarang?" tanya sang anak. Ayah itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Karena ada orang-orang yang memilih menahan diri, meski mereka punya kekuatan untuk menghancurkan." Cerita seperti itu tersebar luas.
Tidak hanya di Bilbeis, tetapi juga di kota-kota lain di Mesir. Setiap orang menambahkan sudut pandangnya sendiri. Ada yang mengingat penderitaan, ada yang mengingat kelegaan saat gerbang dibuka. Ada pula yang hanya mengenal kisah itu sebagai cerita lama. Namun, semua sepakat bahwa masa itu menjadi titik perubahan. Tahun demi tahun berlalu, Mesir tumbuh sebagai wilayah yang semakin terhubung dengan dunia sekitarnya. Jalur perdagangan semakin ramai, kapal-kapal datang dan pergi, membawa barang dan cerita dari negeri-negeri jauh. Di pasar Bilbeis, seorang pedagang dari luar pernah bertanya, mengapa kota ini begitu teratur dibandingkan kota-kota lain yang pernah kulihat? Seorang pedagang setempat menjawab, karena kami pernah merasakan bagaimana rasanya hidup di ambang kehancuran. Kami belajar menghargai keteraturan. Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung pengalaman panjang. Bilbeis tidak menjadi kota tanpa masalah. Perselisihan tetap ada, kesulitan tetap datang. Namun masyarakatnya memiliki ingatan kolektif tentang betapa mahalnya harga kekacauan. Ingatan itu menjadi pengingat diam-diam dalam setiap keputusan. Beberapa generasi kemudian, seorang penulis dari Mesir mencoba menyusun kembali kisah lama tentang pengepungan Bilbeis. Ia mengumpulkan cerita dari berbagai sumber, mendengarkan orang-orang tua yang masih menyimpan ingatan samar dari cerita orang tua mereka. Ia menulis tentang pasukan yang datang dari gurun, tentang tembok yang bertahan lama, dan tentang hari ketika gerbang dibuka tanpa kehancuran besar. Dalam tulisannya, ia menuliskan kalimat, Bilbeis bukan hanya kota yang pernah dikepung, tetapi kota yang mengajarkan bahwa kesabaran bisa mengubah arah sejarah. Kalimat itu kemudian dikutip oleh banyak orang, meski tidak semua mengetahui siapa yang pertama kali menuliskannya. Di tempat lain, jauh dari Mesir, kisah Amr bin Ash juga masih dibicarakan, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Ada yang menyoroti keberaniannya menembus gurun, ada yang menyoroti kecerdasannya dalam perundingan, dan ada pula yang mempertanyakan keputusan-keputusannya.